Sejatine urip iki umpamana wong lelungan ning donya mung mampir ngombe sing jagat akhirat manembah ing pangeran sing becik tumindakipun yakti antu kasuwarga. Saudara, pemakaman Dalang di Kondang Tegal, Jawa Tengah. sekaligus calon Bupati Petahana Ki Antusius Petahana yang juga seorang dalang kondang dengan kedukaan ribuan orang pelayat meninggal dunia pada Senin Antusius malam. akhirnya dimakamkan di lingkungan rumahnya Desa Benglei, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal kalau bicara ketemu udah lama sih sebenarnya, sebelum, karena kami masih ada ikatan keluarga dengan Pak Antus, masih saudara, masih satu silsilah sih ya, masih satu silsilah. Cuman kalau ketemu dalam perjodohan kira-kira tahun 89, masih di perkuliahan. Tahun 90 kami memasuki rumah tangga, kami menikah. Kemudian tahun 91 kami dikaruniai anak yang pertama, Mas Firman Cindra Satria. Ini ada beberapa foto album kenangan bersama dengan Pak Antus saat kami masih bersama dengan anak-anak, dengan Kentus. Foto ini saat pertama kali, ini keberangkatan pertama kali Pak Antus tampil di luar kota. Pertama kali itu di Taman Ismail Marzuki, pertama kali pentas pewayangan di sana. Kemudian ini ada foto kami juga waktu kita masih anak pertama, masih punya anak pertama. Ini waktu pertama kali Pak Antus ikut acara ruatan di acara hajatannya kami juga sih, di rumah diaman kami di Desa Dampyak. Kemudian ini ada lagi foto kebersamaan kami udah lengkap karena kami dikaruniai 2 orang anak dari Pak Antus. Anak saya yang pertama ini Firman Cindra Satria, yang keduanya Firman Haryo Susilo, ini yang sudah meneruskan bapaknya. Dikulit di mana-mana ya lah kayak calon bupati sing seneng menghibur karo rakyat ya kietok pokoknya. Amaning. Ya, jaluk dipilih sing temenan nemen arane. Saya melihat seorang Ki Entus itu bukan hanya seorang ayah ya, bahkan saya berpikiran nakal. Kalau saya melihat seorang Ki Entus sebagai seorang ayah itu malah banyak kurangnya kalau saya bilang. Karena beliau itu sudah mewakafkan waktunya, mewakafkan jiwa raganya itu benar-benar untuk budaya dan masyarakat. Mewakafkan dirinya menjadi budayawan ketika dia menjadi dalang. Sejak SMA beliau sudah mulai aktivitas di pagelaran gitu. Sudah mengikuti semacam festival gitu, mulai SMA. Tapi ya belum banyak sih, hanya mungkin ada hanya perwakilan dari sekolah gitu. Belum menikah juga beliaunya juga aktif di teater, dunia teater. Mereka sering mengikuti pagelaran puisi juga.
Kemudian setelah menikah, beliau ini juga di samping aktif di teater, di pagelaran-pagelaran seni, juga sebagai penyiar radio. Dulu dia di studio Anita sebagai pembawa acara wayang beling. Mewakafkan dirinya untuk masyarakat ketika beliau menjadi bupati. Jadi waktu untuk keluarga, waktu untuk anak pun sangat terbatas banget. Bahkan perlu teman-teman tahu, saya itu sengaja liburan keluarga dengan Abah seumur hidup itu hanya 1 kali. Bener-bener pure untuk rekreasi. Selain itu ya nyambi kerja, nyambi kesini. Ya makanya saya melihat sosok Abah Entus itu sebagai seorang guru. Lebih seorang guru. Karena apa? Kalau kita melihat Abah, saya ya pribadi melihat Abah sebagai seorang guru itu nggak ada lecetnya sama sekali, nggak ada cacatnya sama sekali, nggak ada kurangnya sama sekali. Makanya ada salah seorang penulis itu menulis biografi Abah Entus, kemudian minta sedikit tulisan dari saya kasih judul yang agak nakal. Ki Entus itu bukan orang tua saya. Ya itu hanya pemikiran nakal karena ini cara saya mencintai. Di mata saya pribadi sih, ya beliaunya memang ya laki-laki yang gimana ya, lembut sih sebenarnya. Walaupun kelihatannya memang kayak keras ya, ya seperti sifatnya juga menurut sama anak-anaknya sih, kedua anaknya juga. Kalau punya kemauan ya harus tercapai gitu, harus punya kita harus tercapai. Dia pekerja keras, ulet memang. Ya. Karena ya saya melihat Ki Entus itu sebagai seorang guru. Dan kalau guru itu ya nggak ada kurangnya sama sekali. Tapi ketika saya memposisikan Ki Entus itu sebagai seorang ayah, ya tetap ayah, beliau saya hormati. Tapi yang nggak kayak ayah pada keluarga pada umumnya lah. Sebab masih bodoh, karena masih bodoh wajib kita ngaji. Ayo pada ngaji dumateng Ustadz lan Kyai, lagi belajar dadi wong bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergabung di grup Satria Laras itu semenjak tahun 1997 dan di sini saya sebagai sinden Ki Entus Susmono. Saya di Satria Laras ini sebagai tim manajer memegang bendahara Satria Laras. Saya bergabung dengan Ki Entus dengan grupnya Satria Laras sejak tahun 1993. Alhamdulillah sampai sekarang. Pengalamannya itu banyak sekali, Mas. Kalau pengalaman itu kayaknya kalau diceritakan itu wah luar biasa ya. Dari pengalaman dari bersama di bidang kepemerintahan, di keagamaan, itu sosial juga ya, itu luar biasa. Pengalaman yang selama hidup itu belum pernah saya alami, itu saya alami setelah ikut Satria Laras bersama Ki Entus Susmono. Pengalaman kita di saat-saat pentas sangat berkesan, terutama dia kalau waktu-waktu cek sound, dia kadang sempat marah-marah, tapi marah-marahnya itu bertujuan baik untuk kelancaran pementasan dan supaya pementasan tersebut berhasil dengan baik. Dan moto Ki Entus itu, latihan itu pentas dan pentas itu latihan terakhir. Iwak agamanya apa sih Pak? Mentah di sing warna-warna. Iwak agamanya Kristen Pak. Sebabnya rajane arane Paus. Angger manuk agamanya loro Pak. Apa baik? Islam karo Kristen. Sing Kristen manuk gereja Pak. Sing Islam mbrit kaji ya sing kene putih mbrit kaji. Pak, sunat Pak. Sunat masalah ya kenal. Makanya warisan terbesar Ki Entus Susmono itu adalah ilmu pengetahuan, silaturahminya Ki Entus. Bagaimana Ki Entus mempunyai pemikiran yang out of the box. Bagaimana Ki Entus Susmono itu mampu mengkritik dan akhirnya juga mampu memberikan solusi.
Bahkan waktu sebelum jadi bupati itu kan kritikannya kan luar biasa di dalam dunia pedalangan. Tapi ada perubahan di dalam pagelarannya ketika Abah menjadi bupati. Aduh kena pupunya aduh. Ngapa kuis? Ngapa kuwi? Aduh nendang trotoar Batir. Ngecucung bae. Jare panti bantu gubernur jebulane ora. Dadi dalane mung prakat separo Batir ya Allah. Mau tantani sementing badak kena lewat dingin. Mau tahun 2018 seperti karap njaluk tongane Batir. Aduh ya Allah, sikile orang bisa dipelak kena aja gitu. Imen gue lah. Wih, Nah, wis lah balik mas. Abah ketika belum jabat bupati itu kritikannya luar biasa. Tapi ketika sudah menjadi bupati, Abah harus menyelesaikan kritikannya itu sendiri. Itu yang berubah pagelaran Abah Entus Suswono. Makanya jangan melihat Ki Entus waktu dulu ngedap-ngedapi seperti itu, gaya pagelarannya galak dan sebagainya. Lihat gaya pagelaran Ki Entus yang terakhir-terakhir itu sangat solutif sekali. Saya sangat kangen dengan beliau, cara dia memberi nasihat walaupun dia kadang kasar, tapi saya ambil yang baik-baiknya saja. Kowe mbok kan tamune pengen nginung, kowe neng talangan apa kasudan. Kowe banyudane diwadahi selang to di cong-cong naneng telake. Beliau tuh sering bilang begini, walaupun dia itu anak kecil, kalau dia punya ilmu, pasti saya akan berguru dengan dia meskipun dia itu anak kecil gitu. Orangnya itu selalu mengutamakan kenyamanan bagi orang lain. Kadang dia sendiri mau berkorban. Konis pada tak menehi honor apa urung? Wingi neng kana ta separo kene wutuh. Semanang kok kon kabeh. Yang tak sing penting pokoknya menghibur masyarakatku. Karena Abah betul-betul khidmat di dalam karyanya, di dalam pekerjaan sebagai bupatinya. Makanya bahasanya Abah waktu itu ketika jabat bupati, beliau MOU ke saya. Yuk, Abah itu sudah jadi bupati, jadi Abah betul-betul mewakafkan diri Abah itu untuk masyarakat. Adanya beliau di masyarakat ini memang sangat membawa inspiratif buat semuanya, semua kalangan, dari anak kecil sampai orang dewasa itu. Beliau adalah seorang yang inspiratif. Masih sempat apa Ki Entus sambil menjalankan tugas negara sebagai Pak Bupati, terus kemudian membuat wayang dan lain sebagainya, masih sempat? Biasanya kalau pejabat itu kan hiburannya di kafe, karaoke, terus kemudian pergi. Kalau saya enggak, hiburan saya ya berkesenian. Oh, Tetap itu ya. Ya, karena saya adalah pekerja seni, saya tukang ngamen. Saya kalau nggak gambar wayang ini stres saya. Gitu Justru ya. stres ya. Ngedalang memang jalan terus ya Pak ya? Jalan terus. Tetap jalan terus ya. Iya. Itu sekarang lebih jadi mengalihkan itu tadi stres dari Satu kerjaan stres, bupati. yang kedua untuk tidak korupsi. Jadi ketika kamu itu jarang ada waktu khusus Abah sebagai seorang bapak, ya ini resikonya. Dan itu bukan sebuah kekurangan bagi saya. Itu sebuah prinsip yang luar biasa karena manfaatnya luar biasa dan masyarakat mengakui itu. Dan ketika Abah meninggal dunia, akhirnya orang-orang pun dengan saya ya respect karena apa yang sudah ditandur oleh Abah betul-betul terbukti. Kita sangat kehilangan sebagai anggota grup Satria Laras, seperti orang kehilangan tongkat. Tidak ada yang memberi nasihat, tidak ada yang selalu kasih nasihat-nasihat yang baik. Dia selalu berpesan kepada teman-teman, kepada semua teman-teman dan semua rombongan Satria Laras supaya bekerja dengan baik dan selalu bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Entus Suswono meninggal setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jenazah tiba di rumah duka pada Senin malam disambut dengan tangisan keluarga dan juga kerabat.
Sebelumnya Entus Susmono mengalami muntah-muntah dalam perjalanan menghadiri pengajian di Kecamatan Jatinegara, Tegal, namun nyawanya tidak tertolong. Tim dokter Rumah Sakit Dr. Susilo menyatakan bahwa Entus terkena serangan jantung. Waktu itu beliau habis pentas sama saya bareng hari itu juga. Cuma beda 1 jam saya berpisah dengan beliau. Begitu saya dengar katanya beliau nggak ada, saya nggak percaya sama sekali. Setelah itu saya langsung ditelepon ke rumah, datang ke rumah. Setelah beliau dari rumah sakit dibawa ambulans sampai ke rumah, baru saya percaya Abah itu memang tiada. Di situ saya udah nggak sadarkan diri sampai dari jam 8 sampai jam 11 malam saya nggak tahu kejadian selanjutnya. Jadi perasaannya yang nggak bisa digambarkan seperti apalah. Kehilangan orang seperti beliau, jangankan saya yang setiap hari menemani ya. Orang yang nggak pernah tahu beliau aja itu kayak seperti kehilangan yang sangat luar biasa. Apalagi saya menemani beliau dari tahun 97 sampai sekarang. Untuk saya, diri saya sendiri sangat membantu finansial keluarga saya. Dari mulai saya masih sendiri sampai sekarang alhamdulillah punya keluarga, sangat membantu. Nek kula mawon, kula niki mboten napa-napa. Yang penting pokoknya dalang-dalang do payu. Nek kula mboten bisa ditangkap mboten napa-napa. Kula tak pados pedamelan liya menawi mboten. Ya Pak, kowe karepmu rak mati ngono lho. Lah kowe sing tak tinggal ya Mas Eno, wong kowe ya arep piye keluarga karo aku. 3 dina aku ya selametana dongakno. Kok wayahe 7 dina aku ya yasinono. Nek 40 rasa Mas. Nusul lho wis rasa. Ora perlu rasa. Enggak. Rasa. Sedaya kalau mau, orang yang paling beruntung adalah orang yang mengingat kematian. Abah itu mengajarkan saya untuk selalu berprinsip, Mbak. Dan prinsipnya itu berlandaskan kebermanfaatan ya. Kadang manusia itu sering bermimpi untuk menjadi sempurna tapi lupa untuk menjadi berguna. Jadi Abah itu benar-benar memberikan batas-batas yang jelas pada saya. Yuk, kamu itu ada saatnya jadi anaknya Abah. Ada saatnya jadi anak buahnya Abah ketika kamu kerja sama saya. Ada saatnya Abah sharing sama kamu, ada saatnya Abah ngaji ke kamu yang Abah itu nggak tahu. Jadi benar-benar batasan-batasan itu Abah berikan ke saya. Jadi itu benar-benar mengajarkan saya untuk bisa memposisikan diri sebagai apa di dalam suatu masyarakat, di dalam suatu tatanan sosial. Itu sangat berguna banget. Dan hal-hal itu harus dilatih. Satu lagi, sebuah kisah waktu Ki Entus Susmono pernah masuk penjara, kemudian keluar dan akhirnya nyalon bupati dan jadi bupati. Salah satu oknum yang membuat Ki Entus Susmono itu masuk ke dalam penjara, ketika Ki Entus Susmono itu jadi bupati, dia malah dikasih pekerjaan. Kami nggak terima waktu itu tim apa? Bah, kenapa orang itu malah dikasih pekerjaan? Padahal dia salah satu orang yang menyebabkan Abah masuk penjara. Jawabannya apa? Abah lagi ngelatih hati, Mas. Abah lagi ngelatih hati. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu, yang menurut saya itu warisan intelektual terbesar Ki Entus Susmono. Hal-hal yang nggak terpikirkan oleh orang umum. Makanya Ki Entus Susmono bisa menjadi besar seperti itu ya karena luar biasa mengolah pikirnya, luar biasa mengolah hatinya, luar biasa mengelola kemampuannya. Psikomotor, kognitif, afeksinya jalan semua. Itulah sesosok Ki Entus Susmono di mata saya. Makanya kenapa saya melihat sosok Ki Entus itu sebagai guru? Karena saya lihat semuanya, Mbak. Saya melihat Ki Entus secara global, bukan hanya sebagai sosok bapak. Tapi bagaimana Ki Entus di pemerintahan seperti apa, bagaimana Ki Entus menyelesaikan masalah, bagaimana Ki Entus bisa dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh ulama padahal omongannya Ki Entus ceplas-ceplos kayak gitu. Asu bangset kunyuk raimu metu kabeh tapi nyeneng nang wong. Tapi membuat seneng orang. Itulah yang perlu kita belajar bersama dari sosok itu. Kon agamanya apa sih? Sompok. Nyong agamanya Islam. Kon sih agamanya apa? Ya Islam ya. Jam temenan apa Quran? Sembahyang subuh pirang rakaat? 4. Ya bener. Pilih parah. Wong sembahyang subuh loro yang muni 4 kon muni bener berarti kon sing ora Islam goblok. Sahabat anak pira?
Raimu pancir kita kone sahadat apa sahabat? Yang andel kayak gue ngaku Islam. Sahabat. Sing berimen sih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kue sahadat. Sahadat nang Abu Bakar Umar Usman lawan kajian Leo. Sama. Niki rekon sahadat siapa? Abu Bakar, Umar, Usman, Kaji Ali. Wong Arab orang kok kaji goblok. Mas yang sering saya dengar dari Pantus untuk anak-anaknya sendiri ya disampaikan anak ya biar bisa meneruskan langkahnya Abah, kiprahnya Abah, perjuangannya Abah yang sudah dirintis dari dulu ya. Dia kan pengen menghidupkan pagelaran, pengen menghidupkan pekarangan pewayangan khususnya. Dan ternyata alhamdulillah sampai saat ini Haryo masih bisa berkiprah meneruskan langkah-langkahnya Pantus. Akhirnya keluarga pun, saya pribadi pun akhirnya juga memulai lagi mendalang. Padahal dulu sudah belasan tahun vakum. Bahkan saya dulu sempat fobia wayang waktu itu. Akhirnya saya juga merangkak dari nol, dari sedikit demi sedikit, belajar terus bagaimana caranya untuk bisa memuaskan penonton. Akhirnya di tahun keempat meninggalnya Abah Susmono, alhamdulillah masyarakat sudah mulai mau menerima. Satu ya dengan sering pentas, kemudian kedua namanya silaturahmi itu sebuah kunci keberhasilan seorang Ki Entus Susmono. Abah Entus itu wah pertemanannya luar biasa. Makanya dengan jaringan ini kami pun anak-anaknya yang meneruskan mendalang juga harus terus berproses. Tidak hanya membawa nama Ki Entus saja. Sekarang setelah Ki Entus meninggalkan justru nama Ki Entus itu ada di pundak kita. Jadi bagus atau enggak bagusnya nama Ki Entus ke depan itu tergantung anak-anaknya. Ki Entus namanya besok akan bagus kalau anaknya mau meneruskan kebaikannya Ki Entus. Tapi ketika anaknya itu bobrok, malah tidak bisa memanfaatkan tinggalannya, tidak bisa memanfaatkan menjaga relasi baiknya Abah, yaitu namanya Abah akan rusak. Jangan hanya mengandalkan saya anaknya Ki Entus, kalau pentasannya jelek ya percuma. Wah anaknya Entus ke pentasannya jelek. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan beliau juga berpesan, ada satu pesan beliau yang sangat sampai sekarang ini saya ingat-ingat terus, yaitu jangan berbuat jahat kalau belum bisa berbuat baik. Jangan merugikan orang lain kalau belum bisa bermanfaat. Jangan mencaci maki kalau belum bisa memuji. Itu yang selalu beliau terapkan kepada seluruh anggota atau masyarakat, dan dia gembor-gemborkan dalam perwayangannya itu seperti itu. Kebudayaan itu sudah bagus. Kita meninggalkan kebudayaan nggak akan rugi. Dia tetap menjadi barang baik. Jadi bukan kebudayaan yang rugi kalau kita tinggalkan, tapi kitalah yang rugi kalau meninggalkan kebudayaan. Pegangan agama dan kebudayaan, besok edani zaman kayak apa, kita nggak kehilangan tongkat, insya Allah.